tetap hati-hati di jalan udah aja. Itu aja. Hati-hati dan berkendara sewajarnya, jangan berlebihan dan memaksakan keadaan. Itu karena yang memaksakan keadaan itu biasanya yang jadinya safety, dan ketika sudah nggak safety resiko kecelakaan tinggi. Lebih tinggi. Maju 18 sampai sekarang ya. Jadi pamer aparel, pamer modif, dan pamer actionnya. Oh bisa. Oke, halo semuanya, balik lagi bersama Garut Motovlog. Kali ini kita kembali di segmen Temu Teman episode 2. Jadi yang belum nonton episode satunya ada bareng yang Julham, yang sekarang kita ngobrol bareng Julfi BS. Ya, sampai ke Julfi BS Motovlog here. Masih ingat intro boy? Tahun seberapa Pi nge-YouTube? Terakhir upload 2018. Saya upload 2018, berarti 4 tahun. 2019, 20. OTW 4 tahun. Udah S1 ya. Alhamdulillah sudah S1. Jadi Pi dulu pas ketemu sebenarnya kan ketemu teh kontekan via komentar YouTube-nya dulu. Ya, benar sih? Ketemu kontekan YouTube, terus Cecep sendiri yang ngajak saya buat sunmori bareng. Iya, kebetulan waktu itu emang bisa dibilang butuh teman buat motoran karena di Garut nggak ada. Ada temennya dulu. Nggak ada teman buat motoran. Jadi waktu itu ada komen YouTube, bukan ngeliat komen YouTube sih, nyari channel YouTube siapa tahu ada yang motovlog Di orang Garut. Garut karena apa ya, waktu itu kan lagi boomingnya motovloggers kan. Lagi boomingnya banget, saya iseng cari, ternyata ada di Garut, saya komen di YouTube, ternyata langsung diajak pakai WA. Gitu, langsung. Nah karena emang dulu tuh motoran zaman dulu itu emang bener-bener asik gitu. Ya, asik, tidak ada Asik. arogansi. Bahkan kalau dulu masih ada orang yang kalau mau ikut tuh, aduh malu gimana gitu kan. Kalau sekarang ya hampir semua orang sekarang Pada- attitude-nya agak Iya. mulai gas-gas aja lagi. Gas-gas aja lah. Kalau dulu masih ada malunya, padahal hitungannya kita cuma menikmati Iya, perjalanan. Motoran 2012, 2017 itu kita menikmati perjalanan. Masih menikmati. Masih menikmati. Masih menikmati. Maju 18 sampai sekarang ya. Jadi pamer aparel, pamer modif, dan pamer actionnya. Oh bisa. Bener sih emang. Ya apalagi gitu. Iya. Sekarang mah anak-anak SMA, SMP motornya udah hedon kan. Udah hedon. Gede-gede. Ya. CC udah main 2,5 ke atas. Yang dulu mah boro ya. Lu pakai apa ya SMA? SMA pakai spin. Vario. Vario Agnes. Yang 110-nya. 110. Aduh pink itu. Warna pink, iya. Coba SMA pakai Suzuki Spin 125. Udah paling kencang udah zaman. Iya, Matic kenceng banget. Dulu nggak ada. Soalnya dulu Matic 100 cc-an. Satu saya Waktu zamannya spin kan cuma ada Mio, Nuvo. Mio Nuvo masih 110. Bukannya 100 ya? Oh iya 100. 100, Ya 100 iya. paling mentok 110. Spin udah 100. 25. Udah ngebut. Nah, terus dulu kan kenal masih kuliah ya. Enggak, waktu dulu kenal itu lagi vakum. Oh iya masih transisi Jadi lah. masih transisi dulu kuliah di Bandung, sayanya DO, Iya drop out, tapi tidak menyerah. Nah, sempat motoran dulu, akhirnya kuliah lagi Di Tasik. di Tasik. Ngambil? Ikut SBMPTN lagi, ngambil jurusan. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sampai lulus. Udah lulus, alhamdulillah. Nah, sebenarnya dari awal-awal ketemu Julfinya, dari mulai Julfi suka motor, terus dulu hampir mau beralih ke food vlogger, inget tuh sih? Iya, dulu sempat ada rencana buat food vlogger tapi bukan food vlogger yang dalam istilahnya murni food vlogger ya. Jadi karena saya emang pada dasarnya udah nge-motovlog. Terus Waktu zaman main motor trail udah nge-vlog waktu zaman motor trail. nge-vlog, oh iya. Iya, dari 2014 sebenarnya. Hmm. Nah, udah di motor trail terus lanjut sampai ke motor jalan.
Nah, cuman karena melihat perkembangan dunia motor ya, pada dasarnya nggak cocok. Pada saat itu sekitar 2018-2019 itu mulai nggak cocok. Dalam artian udah nggak sesuai dengan keinginan saya atau ekspektasi saya ketika berkendara lah. Nah, jadinya pengen nge-food vlogger itu, jadi saya tetap memotovlog, tapi bukan hanya kebut-kebutan. Istilahnya tuh mungkin saya touring, cari makanan pinggir jalan, dan saya review makanannya. Sebenarnya keinspirasi juga sama Next Carlos, cuma bedanya mungkin saya idenya sambil pakai motor, sayanya sambil touring. Kalau Next Carlos kan emang langsung. Iya, kalau saya sambil motoran dulu, kita cari secara random tempat makannya, nggak baca dulu WA, nggak baca dulu komentar viewers. Apalah yang penting mah suka aja di tempat. Iya, intinya ketika saya riding, saya lapar, saya gider kemana, makan di situ kayak review. Cuman nggak ada waktunya, jadinya nggak terrealisasikan, wacana saja. Nah terus tadi kan kesinggung ke soal motor trail. Iya. Di trail berapa lama dan pakai motor apa? Dulu ngetrail pertama kali 2013 pakai Suzuki TS. Kalau nggak salah. Oh berarti TS itu emang dari awal. Motornya klasik Dari banget. awal emang udah dari Kebetulan Suzuki ini TS, motornya baru tahun pindah 2000. KLX itu 2014 kalau nggak salah. Jadi pernah punya motor-motor trail itu apa aja yuk? Yang pertama TS. Yang TS itu ada 2 biji. Cuman yang satu udah dikasih ke kakak ipar. Nah, terus yang satu lagi di swap engine ke mesin Honda Tiger. Oh, Gitu. pakai mesin, pakai rangka Katanya TS. masih TS, tapi mesinnya saya ganti ke Honda Tiger swap engine. Nah, yang satu lagi KLX KLX 150. yang Neotech yang KLX ya. Ingatnya ke Honda terus Iya. Ya, yang Tiger itu Neotech ya sama aja sih mesinnya. Beda cc aja. Terus yang sampai sekarang ada ada di rumah yang masih ada kan? Semuanya masih ada. Masih ada semuanya. Nggak ada yang dijual. Yang TS ada. Yang TS ada. Yang Tiger itu? Yang Tiger ada. Kecuali yang dikasih ke kakak ipar. Iya, soalnya waktu itu TS berarti 3. Soalnya saya sempat ngambil lagi TS yang Orion kan emang. Jadi hitungannya TS mungkin bukan 2 tapi 3. Tapi yang beli baru kan emang nggak pernah dipakai ke gunung. Emang Buat pajangan lah ya. sore aja. Nah terus Pi, dari off road ke on road lah. Pertama kali punya pikiran mau coba di jalan raya. Soalnya kan feel di tanah sama di jalan raya kan beda. Jujur sebenarnya nggak ada kepikiran buat main ke jalan raya awalnya. Cuman waktu itu waktu keterima di Telkom kan ya alhamdulillah mungkin rezekinya masuk ke Telkom lewat jalur prestasi, nggak lewat testing. Nah, orang tua itu kesannya pengen ngasih hadiah lah, apresiasi, udah belajarnya udah bagus mungkin. Nah, akhirnya nggak ada angin nggak ada petir, tiba-tiba ngajak main ke dealer. Bapak, mama, apa orang tua dulu? Iya, orang tua. Nggak ada angin nggak ada petir, tiba-tiba ngajak ke dealer. Terus saya kira mau beli apa nih, takutnya kayak waktu yang NMAX itu karena emang orang tua yang pengen. Kalau NMAX kan emang pada dasarnya orang tua yang tiba-tiba pengen, tahu-tahu udah ada di rumah yang beli gitu. Saya kira buat bapak lagi nih motornya, mau beli motor apa lagi gitu kan. Berarti emang bapak suka motor juga? Emang sebenarnya nurun dari orang tua. Dari orang tua. Karena sebenarnya yang TS itu juga warisan orang tua. Jadi orang tua yang off road udah capek, saya yang lanjutin pakai motornya. Gitu. Nah, waktu itu yang yang motor pertama untuk jalan raya ini emang MT, cuman nggak direncanakan gitu. Karena pada dasarnya saya senangnya ke motor trail, cuman karena ya orang tua pengen apresiasi hasil kerja saya lah mungkinnya selama sekolah. Akhirnya buat modal kuliah gitu, kamu motor papa beli ini gitu. Tapi sebelum yang beli MT itu pakai motor yang mana? Vario. Oh iya, Vario. Iya, pakai Vario. Buat harian pakai Vario. Soalnya orang tua kan memang sebenarnya strict banget ya, sangat protektif, nggak mau anaknya kenapa dan nggak mau anaknya jadi bandel lah sama motor. Jadi buat ke sekolah cuman buat ini aja, pakai Vario aja. Off road pun harus ada yang jemput dulu.
waktu itu. Iya, jadi harus ada yang yakin, harus ada yang nemenin, yang jadi Orang kepercayaan bapak. kepercayaan bapak. Jadi harus dijemput dulu baru saya berangkat. Gitu. Jadi prototip itulah. Sangat protektif memang. Tapi hobi Hobi masih tersalurkan. Jadi ibaratnya jangan sampai songong dan ugal-ugalan di jalan tanpa sepengetahuan orang tua lah. Gitu. Pegang motor trail. Terus pakai MT selama berarti pas waktu kenal saya yang MT-nya masih baru. Baru banget. Masih baru. Baru banget. Gitu. Masih standar kan? Oh, nggak salah kan. Berarti beli MT tahun 2008 16. Oh iya. Berarti sekarang ulang tahun yang kelima nih. Ulang tahun yang kelima udah ganti STNK. Ya udah kan. Iya, udah ganti STNK. 2016. Ya tahun ini berarti. Iya, kemarin. Oh, kemarin udah. Bulan Oktober. Oh, samanya. Berarti genap beda 1 tahun berarti. Iya, beda 1 tahun doang. Gitu. Ya, jadi lebih tua yang ada deh. Iya. Mobilnya. Ya, motornya kan Punya motornya. Itu kan 2015 Oktober. Iya, saya Oktober Jadi, 2016. Iya. Kan kalau Acacep MT pertama di Garut, istilahnya waktu Iya. dulu itu. Iya. Iya, unit pertama itu. Iya, Kalau unit pertama. konfirmasi ke dealer Iya. Yamaha Garut di Deta sama Arista, unit pertama yang masuk Garut yang motor Acacep. Wis. Kalau ini Itu yang lebih expert. Nah terus, Pi, tadi kan menyinggung orang tua juga resep motor. Nah, aliran motor orang tua itu lebih kemana sih? Kalau pertamanya ke trial, terus setelah trial capek, biasanya kan kalau misalkan emang udah hobi, mangkir-mangkirnya tuh kemana aja gitu, tapi Iya. tetap di motor kemana? Jadi orang tua itu sebenarnya alirannya emang old school. Jadi ya menyesuaikan usia mungkin ya. Jadi emang sebenarnya mungkin pengen punya Harley Davidson. Dulu pengen pakai Harley Davidson. Cuman karena waktu itu mungkin rezekinya belum ada gitu. Jadi pengen motor yang seenggaknya tetap kelihatan ganteng lah. Belilah Suzuki TS 125. Ya, TS. Nah, cuman karena dipakai ke jalan mungkin motor trail sayang, akhirnya ada yang ngajak ke gunung dulu. Kebetulan yang ngajak masih om sendiri sih. Masih keluarga, masih lingkungan keluarga. Ya, diajak buat ya udahlah sekalian dilumpurin aja motornya, akhirnya ngetrail lah Babe kan dengan Suzuki TS itu. Tapi tetap aja begitu udah capek, begitu rezekinya alhamdulillah udah ada, akhirnya kebeli juga mimpi Babe buat megang Harley Davidson. Dulu pakainya Harley yang Road Glide. Oh iya. Iya. Pernah dipakai juga kan beberapa kali dulu. Kalau saya yang Fatboy justru. Oh yang jadi bapak punya Harley-nya berapa? Sebenarnya bukan punya berapa ya, lebih tepatnya ganti-ganti. Bosan. Oh bosan. Jadi kadang begitu megang tuh nggak sampai 2 tahun udah ganti unit. Ganti unit. Iya, jual beli baru gitu. Kalau yang saya pegang mungkin pernah dipakai Sunmori sekalinya itu yang Fatboy. Yang Fatboy. Sisanya mungkin cuma keliling-keliling disuruh ngambilin aja. Kalau yang Ultra nggak pernah pegang, soalnya ya saya sendiri takut pakainya. Gitu. Karena Gede. kegedean. Ngeri Tapi lah. Ngeri. berarti udah familiar ya sama Harley. Gak mau sepeda itu sih bilang familiar banget. Jadi mengenal lah, cukup mengenal. Kalau istilah mungkin mengenal sama ngerasain lah. Tapi pernah ikut kan kalau Harley kan komunitasnya udah paling gede lah. Ya. Udah emang paling gede ya komunitas. Yeah. Pernah ikut touring bareng anak-anak Harley gitu Enggak. atau ikut bapak touring? Enggak pernah. Enggak pernah. Enggak pernah. Justru kalau touring lebih sering pakai yang MT berarti. Lebih sering pakai yang MT justru. Gitu touring tuh bareng sama GMV, bareng sama MTRI. Sama ini juga klubnya R25. Tapi saya lupa nama klubnya. Di Garut Di Tasik. Oh, di Tasik. Iya. Kurang tahu sih. Saya Nah, juga lupa. Terus gini Pi, kan bapak kan sukanya ke Harley. Iya. Zulfi justru kenaikan kenapa itu gitu. Terus pas dulu dibawa ke dealer, kenapa pilihnya MT25?
pada saat itu ya. Padahal kan itu ya. waktu itu lebih booming mungkin ninja mungkin Iya. kalau anak-anak seumuran kita lah dulu. Mm-mm. Mungkin karena doktrin kali ya. Soalnya emang dari kecil sebenarnya nggak begitu suka dengan motor yang berfairing gitu. Sedangkan kalau motor yang naked kesannya kan kalau menurut saya ya Lebih laki. kesannya lebih laki, lebih berotot. Tapi kebetulan emang saya juga dikenalin sama motor jalan gede itu motor naked. Dulu pernah dibonceng sama sepupu waktu saya masih TK, Pakai Honda Tiger 2000. sekitar 2000 kayak Iya. Waktu dibonceng pakai Tiger jadi kesannya gagal. wah laki banget pakai motor naked, makanya lebih milih naked. Dan waktu kenapa alasannya milih MT, sebenarnya waktu itu tuh pengennya Saber sebenarnya. Saber, oh udah ada Saber. Sabre, iya. Udah ada. Udah ada 2016 udah ada Sabre kan. Oh iya iya. Jadi pengennya beli Sabre karena niatnya Sabre Cuma itu buat sekolah kan. cuma buat kuliah, sama emang saya seneng karena bentuknya Sabre karena mirip KTM Duke. Iya. Saya kan minta KTM Duke gak dikasih sama orang tua. Ya istilahnya pernah nyeletuk pengen tapi nggak dikasih. Dan ngelihat KTM Duke kan laki banget kan. Iya. Nah begitu keluar Sabre saya lihat weh mirip Agak KTM mirip, Duke. iya. Iya, akhirnya waktu Babeh tiba-tiba ngajak pengen beli, ayo udah Yamaha Sabre aja. Yamaha Saber. Cuman datang ke dealer, begitu udah naikin motornya, itu udah deal motornya. Yang Saber. Yang Saber, malah udah di cash. Terus sampai akhirnya datang ke rumah. Jadi waktu itu begitu lagi kasirnya ngitung uang kan kita bayarnya pakai cash nggak pakai debit. Pakai cash, kasir lagi ngitung uang, tiba-tiba orang tuanya letuk. Coba kamu naikin lagi motornya. Begitu saya naikin sama bapak di foto, lihat, aduh motornya kok nggak cocok yang kamu pakai. Dengan alasan kan kalau Saber emang dia buntet, emang pendek ya. emang agak buntet. Sedangkan mungkin perawakan saya emang besar. Lebih berotot. Iya, jadi kelihatannya begitu dipakai tuh kayaknya maksa. Iya iya. Nah akhirnya bapak saya nyeletuk ke salesnya, bilang ada nggak motor yang tetap naked dari Yamaha tapi mungkin lebih gede nakednya. Makanya kayak terus Yamahanya bilang salesnya, oh ada pak, katanya 250 cc. Oh ya udah coba lihat deh. Waktu itu saya udah agak panik. Paniknya kenapa? Karena saya kira Yamaha Scorpio. Oh. Saya sendiri nggak tahu ada Yamaha MT. Wah. Nggak tahu, waktu beli itu malah saya nggak tahu ada Yamaha MT. Saya tahunya Yamaha R25. Cuman karena kemarin bapak saya nyeletuk yang naked, bukan fairing, bilang 250 cc, saya kira motornya Scorpio. Scorpio kan 225. Makanya, waduh, agak panik. Mending Saber lah daripada Scorpio menurut saya ya. Cuman akhirnya dilihat dulu deh ke gudang karena motornya emang nggak dipajang sama dealernya. Emang jarang sih MT jarang. Iya, nggak di display dan motornya malah didiemin di gudang 2 unit. Yang berarti warna hitam sama? Dua-duanya warna hitam. Oh, dua-duanya. Dua-duanya warna hitam. Terus dilihatin, pas saya lihat ini motor apa? Kok saya nggak tahu ya? Saya kira Bison tadinya. Iya iya. Ngelihat lampu depannya Iya, kan. lampu depan, Saya iya. kira Bison injeksi, Bison FI. Hmm. Tapi pas ngelihat cc-nya 2,5, 2 silinder. Akhirnya ngobrol-ngobrol ya, intinya pada dasarnya MT itu R25 yang nggak ada fairingnya. R25 dalam bentuk naked. Oh ya udah itu aja. Terus kata Babe disuruh cobain motornya. Agak cocok gitu, secara perawakan cocok. Ya udahlah, nggak tanggung-tanggung, udah tambah aja. Akhirnya di cancel yang Saber. langsung yang MT. MT aja jadinya. Sampai sekarang. Nah, ngomongin MT ini ya sekarang ke motor MT. Berarti pegang MT udah 5 tahun ya. Udah 5 tahun. Nanti gimana ya? Sering kan suka gabung atau baca-baca komentar entah itu di grup Iya. Facebook atau grup fanspage MT25 gitu ya. Iya. Nah kan kebanyakan tuh ada beberapa minor-minor lah di MT25, kayak misalnya banyak yang keluhan terutama di di kelistrikan. Ngalamin nggak sih? Kalau gua sendiri sih Iya. enggak sampai ngalamin itu. Enggak, Ngalamin saya juga nggak sih? Enggak, saya juga. Enggak kan ya? Enggak ngalamin. Justru malah pakai MT itu lebih irit sebenarnya. Dari irit. spare part lebih murah, Lebih murah. perawatan juga lebih mudah. Mudah, karena dealernya banyak. Iya. Dan olinya nggak beda sama Fiction. Nah, Nah terus nggak tahu sih, justru motor MT itu motor saya yang bisa dibilang paling nggak rewel. iya bener kan? Lebih rewel yang NMAX.
Justru yang NMAX ya? NMAX, tapi mungkin NMAX rewel itu Karena- bisa jadi gara-gara pernah kerendam banjir di Ciwastra dulu Oh. waktu masih kuliah di Bandung. Pernah Karena kalau misalkan normal-normal mah emang kayaknya sih yang NMAX sudah nggak rewel sih. ya kita yang sudah Justru yang MT tuh istilahnya saya ke bengkel ya untuk merawat, ganti oli. Tapi gitu. pernah ganti kanvas rem depan nggak? Pernah Pernah. Iya. Berapa kali? 3. Oh 3 kali. Gear udah diganti juga. Gear nggak pernah. Nggak pernah kan? Tapi kalau rantai pernah. Gear mah belum kan? Gear belum. Terus apa lagi? Gua lebih mau nanya part yang belum pernah gue ganti selama 5 tahun Ya. ini ya. Jadi biar kita kan kilometer hampir sama juga kan? Mirip-mirip, Mirip-mirip kan? 20.000 20.000 sama. yang sama kan? Iya. Ya, jadi mirip-mirip lah. Terus plat kupling Nggak pernah. nggak pernah juga kan? Ya, tapi kayaknya pernah tanpa keinginan sih karena hitungannya kan dulu MT25 pernah recall. Punya kalau Iya. recall gara-gara recall kan? Mungkin diganti tanpa sepengetahuan saya karena recall itu. Tah ngomongin recallnya udah 3 belum sih? Baru 2 kan? Baru udah iya kan? Iya baru 2 ya. Ya juga sama juga karena mau recall ketiga stok di Garut sudah nggak ada dulu tuh. Iya. Terus harus ke Bandung kan agak males juga. Sedangkan Jadi di motor sendiri kayaknya nggak ada keluhan gitu. Iya, saya juga nggak ngerasa ada keluhan jadi waktu itu ya udahlah gitu. Recall ketiga itu ganti selang ini kan? Selang Selang radiator ya. Sama ganti jalur kabel kopling. Jalur Iya. Itu pun tetap aja nggak kepake orang saya mungkin lagi. Kan stangnya udah baplah dipanjangin jadi jalurnya udah bikin-bikinan Emang sendiri udah juga. bikin sendiri kan? Iya. Oh. Bukan kabel kopling mungkin selang rem kalau nggak salah. Selang rem Iya, depan. karena mepet sama radiator katanya. Oh, Iya, tapi tetap aja selang remnya udah saya ganti. nyawa sebelum recall ya. Makanya nggak kepake juga recallnya yang ubah jalur itu. Recall Cuma ketiga berarti bracketnya enggak ya? aja. Cuma 1 dan 2 Iya, yang kopling yang ganti bearing kopling itu sama yang selang rem itu. ke. Jadi emang gue pikir sih ketika baca-baca di grupnya ini orang banyak banget keluhannya gitu soal MT. Sedangkan udah gue alamin jadi mau sharing aja gitu bahwa perawatan MT25 itu nggak seribet yang kalian Tapi kalau ngomong-ngomong sama perawatan. ya, kalau ngomongin sama perawatan motor, jujur aja saya nggak begitu percaya sama obrolan di grup. Karena nggak cuman MT aja yang katakanlah di grup kesannya ada yang kena penyakitnya itu lagi. NMAX pun sama, yang KLX pun sama. Ngobrol di grup itu Ada aja. nyalah, one way-nya lah. Tapi saya sendiri yang KLX nggak Jangan. merasa ada keluhan. Yang NMAX pun ya keluhannya mungkin dikelistrikan, tapi emang pada dasarnya motor pernah kerendam gitu. Jadi kelistrikan ada yang kacau kayak klakson sama starter. Cuman itu Ya, aja. itu dua kelistrikan itu ngaconya justru setelah kerendam. Terus sebelum kerendam sebenarnya nggak ada masalah. Normal-normal aja. Dan mesin pun sampai sekarang sehat-sehat aja sebenarnya. Nah, yang intinya sih kalau misalkan main motor berarti yang lebih diutamakan itu lebih ke maintenance-nya ya. Iya. Jangan nunggu dulu sampai rusak baru di Iya, maintenance sama karakter berkendara mungkin ya yang mempengaruhi. jadi Sama modifikasi yang nempel juga ngaruh biasanya. ya tergantung modifikasinya. Misalnya ngikutin. kalau katakanlah kelistrikan yang jebol, kadang saya tanya pasti ada ubahan di kelistrikan yang bikin kickbox jebol. Contohnya masang lampu yang lebih gede, masang nambahin lampu yang lain-lain, pasang strobo. Sedangkan kalau saya sendiri kan emang standaran banget, nggak pernah ada keluhan sih. Di kelistrikan. Normal-normal aja, kan? Normal aja. Gitu. Nah, sekarang kita lebih ke ngobrol ngawur aja deh. Tanggapannya sebelum selesai ya. Iya. Tanggapan mengenai permotoran saat ini. Ya langsung aja lah to the point tentang San Mori lah intinya yang booming di 2019 sampai sekarang lah. Menyebalkan sih. Ya kenapa ya? Ya jadi tanya dari pemain-pemain motor yang dulu-dulu pasti ketika mendengar kata San Mori itu gimana? Kan istilahnya sekarang apa ya? Kalau dulu kan intinya San Mori Sunday Morning Ride.
berarti kita pagi-pagi jalan-jalan nyari sarapan, menikmati perjalanan. Kalau touring kan istilahnya kita harus Agak jauh lah. harus agak jauh lah Terus ya. hampir berhari-hari Tapi kan gitu ya. nggak mungkin setiap orang bisa touring setiap saat. Setiap minggu. Nggak bisa setiap minggu kita touring. Jadi istilahnya kita hitungan manasin motor yang disimpan sambil nyari sarapan, menikmati perjalanan, ngebut nggak perlu istilahnya. Kan manasin ya. Istilahnya manasin ya, kalau kondisinya memungkinkan ya nggak tetap gas dikit nggak apa lah. Oke. Tapi aware, nggak kayak Yamaha kalau saya lihat sekarang kan udah tahu jalan macet malah geber-geber ngapain gitu kan. Terus kalau sekarang hitungannya malah jadi Samurai. Sunrise. Kenapa? Morning race. Iya, Sunday morning race. Kenapa? Ya hitungannya sekarang Sunrise bukannya nyari sarapan malah nyari belokan. Iya. Ya bisa bikin foto nikung Ya. sambil pamer aparel, sambil pamer modif yang nempel. Benar. Iya kan? Dan itu udah banyak banget. Apa ya? Kalau safety di sirkuit saya nggak masalah. Kalau misalnya katakanlah Sunrise-nya kita ke sirkuit, Cari sarapan sirkuit terus sambil speeding ngetes Tapi ini kan mesin. kadang kita bikin foto corneringan di jalan rame, di jalan raya yang banyak yang pakai kan udah berapa kali kejadian kecelakaan. Iya. Masih mending kalau ridernya doang yang musibah. Ini kan kadang musibahnya bawa-bawa orang yang Yang pengguna jalan lain. pengguna jalan lain gitu. Kena mobilnya, mending kalau kena mobil orang yang di dalamnya hitungannya nggak kenapa-napa. Kalau kena orang yang di pinggir jalan, kan udah berapa kali kejadian pental sama motor yang jatuh. Atau pas lagi cornering tahu-tahu ada yang nyebrang. Iya, kayak bebas juga. Iya, belum ya gak cocok lah. Itu sih. Ya, makanya udah jarang gitu. Nah, sekarang satu pesan buat orang-orang yang Sunmori saat ini yang mungkin nggak menyalahkan, ya mungkin istilahnya usia mereka itu usia kita dulu. Cuman karena kalau misalkan kita dulu itu difasilitasi dengan kurang fasilitas dari orang tua, jadi Iya. motor ala kadarnya. Emang Terus- belum ada pengaruh internet yang kuat. Iya. Iya. Terus juga pas turun ke jalan, datang-datangnya atau kenal-kenalnya pasti sama orang-orang tua gitu. Iya. Kalau yang dulu kan klub kan isinya orang-orang tua gitu. Iya, betul isinya bapak. Orang-orang tua kan. Jadi Iya. mulai Nyetel sendiri. Iya. Kan? Kalau sekarang kan udah emang Udah ada sebayanya gitu. Iya. Mungkin itu. Nah, Iya. pesannya untuk mereka yang mungkin baru terjun di motor terus kenalnya emang pergaulannya lingkungannya seperti itu gitu. Nah, kalau pesan dari saya sih satu ya, tetap hati-hati di jalan udah aja. Itu aja. Hati-hati dan berkendara sewajarnya, jangan berlebihan dan memaksakan keadaan. Itu karena yang memaksakan keadaan itu biasanya yang jadinya safety, dan ketika sudah nggak safety resiko kecelakaan tinggi, Lebih tinggi. lebih tinggi. Jangan sampai motoran malah disumpahin orang. Nah, oke. Setuju. Iya, jangan sampai motoran malah disumpahin orang. Gitu aja. Nah, oke, jadi itu aja Pi, obrolan kita hari ini. Semoga ada sesuatu hal yang bisa diambil lah dari obrolan ini ya. Intinya ya kita juga nggak terlalu fanatik untuk orang-orang yang Sunmori saat Iya. ini. Terus nggak suka juga, cuman apa yang kita lihat dan kita rasakan untuk persanmorian saat ini kayaknya masih harus banyak dibenahi. Iya, Kayak gitu aja. harus ada yang diedukasi. Nah, kayak gitu. Nah, mungkin dengan salah satunya dengan obrolan seperti ini. Karena kan di teman-teman ini juga gue lebih datangin ke teman-teman yang dulu suka motoran bareng. Terus sekarang yang hilang entah kemana, ya mungkin Iya. banyak alasan ya sama lah. Gara-gara ya selain waktu, kerjaan juga emang kondisi jalan saat ini untuk kita yang hobi motor dulu Iya. kayaknya nggak memungkinkan lah. Oke, segitu aja dulu untuk obrolan kita kali ini bersama TBS. Semoga apa yang kita obrolin tadi ada hikmahnya, ada sesuatu yang bisa jadi apa ya, manfaat lah intinya, hal positifnya. Oke,
Segitu aja dulu untuk video kali ini. Terima kasih yang sudah menonton. Jika suka dengan video seperti ini, silahkan like. Jika ada masukan dan saran, silahkan tulis di kolom komentar. Dan jika ingin mengetahui video-video selanjutnya, silahkan klik tombol subscribe. Saya Garut Motovlog dan Jurki BS pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.